Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai laporan kelompok tugas akhir pendidikan Pancasila. Kami dari kelas manajemen Ed dengan dosen pengampu Bapak Haji Nanastia Laksana, Dr. Andes MPD. Pemaparan materi mengenai bab 6 Pancasila sebagai sistem etika dan bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bab 6 Pancasila sebagai sistem etika. A. Hubungan nilai norma dan moral. 1. Pengertian nilai. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang paling dipercaya yang adanya pada suatu benda dan memuaskan manusia, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik seseorang atau kelompok, jadi pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Yang kedua, hubungan nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat yang menjadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap. Agar nilai tersebut menjadi lebih berguna, maka perlu dikonkretkan lagi. Wujud yang lebih konkret dari sebuah nilai adalah norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral, karena kepribadian seseorang ditentukan moral yang dimilikinya. B. Etika politik Pancasila. 1. Pengertian etika dan politik. Pengertian etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitasnya yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika yang mencakup analisis dan penerapan norma seperti benar, salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Bagaimana seseorang harus hidup dibicarakan dalam moral, sedangkan etika hendak mengkaji tentang mengapa seseorang hidup dalam mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana ia mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika dihadapkan pada sebagai ajaran moral. B. Politik. Politik merupakan suatu peristiwa, kegiatan, atau proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam negara membuat kebijakan, suatu keputusan, atau mendistribusikan nilai untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Machiavelli dalam bukunya The Prince melihat politik sebagai aktivitas dan metode untuk mempertahankan dalam memperebutkan kekuasaan absolut. Moralitas dan etika politik hanya akan bisa diterapkan apabila metode tersebut efektif. Dengan demikian, politik merupakan cara atau seni untuk merebut mempertahankan kekuasaan sebagai makhluk yang berpolitik. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki kekuasaan dan karena kekuasaan itu bagian dari kebutuhan manusia. Nomor 2, etika politik. Etika politik berkaitan dengan erat bidang pembahasan moral. Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa merujuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun dalam hubungan dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk yang beradab. Nah, kali ini kita akan membahas tentang etika politik Pancasila. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negeri dijalankan sesuai dengan yang pertama, asas legalitas atau legitimasi hukum. Yang kedua, disahkan dan dijalankan secara demokratis atau bisa disebut legitimasi demokratis. Serta yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, tidak bertentangan dengannya, atau bisa juga disebut legitimasi moral.
Pendidikan politik Pancasila. Salah satu cara dalam melaksanakan etika politik di Indonesia yang berdasar pada Pancasila, yaitu dengan memahami politik melalui pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan istilah yang berbeda, namun memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pada hakikatnya, pendidikan politik adalah sebagai bagian dari orang dewasa, karena hal ini menyangkut relasi antar individu atau individu dengan masyarakat di tengah medan sosial. Dalam situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan dan kemajemukan masyarakat, di Indonesia, pendidikan politik diatur oleh Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang politik generasi muda. Dijelaskan bahwa pada prinsipnya, pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Oleh karena itu, pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Ilmu yang berasal dari bahasa Latin yaitu scio, scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Apa isi ilmu pengetahuan itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yakni hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu harus sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Yang kedua adalah pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim. Artinya bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya memiliki perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu yang menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perkembangan yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat yang mengakhiri masa kegelapan ataupun The Dark Age. Lahirlah era yang disebut Renaissance dan Humanisme.
Setelah itu pengetahuan terus berkembang. Puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri sebagai cikal bakal adanya teknologi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya melihat apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang dibuat, tetapi juga harus dipertimbangkan dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan, kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat di dunia. Yang keempat, ada nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan, menemukan iptek dengan syarat mutlak, iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Kesimpulan dan implementasi Pancasila sebagai pengembangan ilmu ekonomi manajemen. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kerakyatan, dan nilai keadilan dalam Pancasila bisa kita wujudkan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, hingga bidang pertahanan dan keamanan. Berikut ini adalah penjelasan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan keilmuan manajemen. Sistem perekonomian di Indonesia harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut.
A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang terakhir, D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sekian pemaparan laporan tugas akhir dari kelompok 6 kelompok kami. Mohon maaf atas terjadi kesalahan selama pemaparan. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.